Saudara-saudari dalam Kristus, kalau orang yang percaya kepada monoteis kemudian berkata, saya percaya kepada Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan atau tidak ada Allah selain Dia, pasti tidak masalah. Atau juga kalau ada orang yang percaya kepada beberapa dewa kemudian berkata, saya percaya kepada 3 dewa, pasti juga tidak bermasalah. Tetapi menjadi masalah ketika ada orang yang percaya kepada monoteisme tetapi berkata, saya percaya kepada Allah yang satu, yang tunggal, yang esa, tapi saya percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Umumnya ini menjadi permasalahan. Bahkan masalah menjadi runyam karena ada cukup banyak orang yang mempertanyakan. Kemudian lebih dari itu semua, bahkan ada orang yang karena kita tidak dapat menjelaskan, maka dikatakan bahwa kita meyakini Allah yang tidak jelas. Ujung-ujungnya kita marah, ujung-ujungnya kita stres, kita merasa tertekan karena kita merasa bahwa kita tidak bisa menjelaskan. Lebih jauh lagi daripada stres tiap saat, akhirnya meninggalkan iman. Umumnya seperti itu yang terjadi. Padahal apakah memang kita harus menjelaskan Tritunggal Maha Kudus itu? Saya pribadi akan jujur, saudara dan saudari terkasih. Saya itu belajar filsafat, belajar teologi, masih juga belajar kitab suci. Sampai sekarang saya tidak tahu. Dan bahkan kalau Anda bertanya lebih jauh, apakah saya berusaha menjelaskan kepada orang-orang beriman? Saya sendiri kesulitan, masa saya harus menjelaskan kepada Anda? Jangan dikira saya berkhotbah itu menjelaskan. Membuat tambah ruwet, iya. Sudah terkasih. Dan memang itulah iman kita. Maka pertanyaannya, mengapa kita harus resah, harus gelisah ketika kita tidak bisa menjelaskan? Kenapa kita mesti bingung ketika orang minta penjelasan? Padahal nyatanya saya belajar sekian lama, sekian banyak hal, tetap saja tidak bisa menjelaskan. Dan dalam hal ini saya juga akan jujur berkata, jangankan menjelaskan Allah Tritunggal Maha Kudus, menjelaskan mengapa saya ada di sini, berdiri di mimbar ini, mengenal Anda aja saya tidak bisa menjelaskan. Kok ingin menjelaskan sesuatu yang sangat dahsyat, apalagi yang sudah dikenal sebagai misteri? Sok tahu. Saya ingin berkata kepada Anda, yang diminta dari kita bukan menjelaskan iman kita. Yang diminta oleh Tuhan terutama adalah meyakini dan menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sesuatu yang harus kita hayati, harus bisa kita jelaskan?
Jawabannya ternyata tidak. Bagaimana kita menjelaskan tentang Tritunggal Maha Kudus itu? Saya tidak tahu. Tapi kalau seandainya Anda bertanya kepada saya, mengapa saya percaya, akan saya jawab sekarang juga. Begini ceritanya. Kita ini, manusia ini merupakan makhluk yang saya sebut sebagai makhluk paradoksal. Paradoks. Mengapa? Jelas kita itu suatu saat akan meninggal. Jelas hidup kita ini akan selesai. Tetapi anehnya, dalam hati dan pikiran kita itu ada bayangan, gambaran mengenai kehidupan kekal. Jelas kita akan meninggal, tapi kita punya pikiran bahwa ada kehidupan kekal itu. Lebih daripada itu, bukan hanya kita punya pikiran mengenai hidup kekal itu, tetapi kita menghendakinya. Kita menginginkannya. Padahal tahu kita hidup kita di sini akan selesai. Kita tahu bahwa badan kita suatu saat akan habis, musnah. Tapi kita menghendaki kehidupan kekal itu. Kemudian tidak berhenti di situ. Kita ini jelas akan meninggal, jelas akan mati, tapi kita itu memperjuangkan agar kita ini mempunyai hidup kekal. Apakah arti kata memperjuangkan itu? Buktinya adalah kita seharusnya dapat memperoleh sesuatu di dunia ini, dapat memiliki sesuatu, dapat merasakan banyak hal di dunia ini. Tetapi ketika kita anggap hal itu akan menghalangi kita untuk mendapat hidup kekal, kita berani melepaskannya. Edan kan? Berarti kita betul-betul memperjuangkan hidup kekal itu. Bahkan kita berkumpul di sini kan sebenarnya cari hidup kekal itu kan? Nah, saudara terkasih, saya lanjutkan. Ternyata mengenai pemikiran kita, kehendak kita, keinginan kita untuk memiliki hidup kekal itu dijawab oleh Yesus. Yang bicara bahwa ada hidup kekal siapa? Yesus. Yang memberi contoh untuk mencari hidup kekal siapa? Yesus. Bagaimana Yesus membuktikan bahwa ada hidup kekal? Ia bangkit 40 hari yang menampakkan diri. Sebenarnya itu semua adalah jawaban atas kerinduan kita yang mendalam, yakni hidup kekal. Mengapa kita sampai kepada keyakinan akan Tritunggal Maha Kudus? Jawabannya simpel, sederhana ternyata. Yang berbicara tentang kehidupan kekal, yang menjanjikan kehidupan kekal adalah Yesus. Dan Yesus juga yang berbicara bahwa Allah itu ternyata Bapa. Dengan sangat gamblang bahwa Yesus itu berbicara bahwa Allah mengutus putranya. Dengan sangat jelas juga Yesus berbicara bahwa ia satu dengan Bapa. Dan kemudian setelah selesai, karena dia juga manusia, hidupnya di dunia ini, karena Allah itu ingin selalu bersama dengan manusia, memperhatikan manusia, maka ia yang menjanjikan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan menyertai kita. Melalui dan lewat Roh Kudus itulah Tuhan menyertai kita. Dan dikatakan dengan sangat jelas bahwa Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan kata-kata Yesus kepada kita. Bahkan Roh Kudus itulah yang akan membawa kita kepada pengertian, kepada kebenaran yang seutuhnya. Singkatnya adalah, mengapa saya percaya kepada Tritunggal Maha Kudus? Jawabannya sangat sederhana.
Karena itu dikatakan oleh Yesus. Karena saya percaya kepada Yesus, maka saya percaya dengan kata-katanya, dengan sabdanya. Jangan bertanya bagaimana saya menjelaskan Tritunggal Maha Kudus. Tetapi bertanyalah mengapa saya percaya kepada Tritunggal Maha Kudus. Karena itu dikatakan oleh Yesus. Jadi kalau seandainya ada orang bertanya, tolong jelaskan, jujur saja berkata, aku juga tidak tahu. Tapi mengapa Tritunggal Maha Kudus, Putra, Bapa, Putra dan Roh Kudus? Jawab saja. Yesus ngomongnya cuman seperti itu. Kalau pengen tahu tanya sendiri ke dia. Itu yang saya hayati. Dan memang dalam hidupnya Yesus memang berbicara tentang Bapa, Putra, Roh Kudus itu. Tetapi apakah dia menjelaskannya sampai detail, sampai orang bisa tahu dan paham? Tidak. Dan karena memang itu tidak perlulah ya. Yang diharapkan dan memang dicontohkan oleh Yesus sendiri adalah bagaimana menghayati Allah itu sebagai Bapa, seperti ditampilkan dalam bacaan pertama tadi. Bagaimana Musa menghayati Allah yang penyayang dan pengasih itu. Bagaimana menghayati, bukan hanya percaya, tetapi mewujudkan dalam hidup mereka. Bagaimana Allah yang baik itu mau tinggal bersama dengan umatnya, walaupun disadari, walaupun kita juga menyadari seperti orang Israel, seperti Musa, bahwa kami ini tegar tengkuk, tetapi Anda Bapa yang baik siap untuk bersama kami. Apakah Paulus yang ahli itu juga menjelaskan Tritunggal Maha Kudus? Tidak juga, tapi bahwa ia menyampaikannya, percaya kepada Tritunggal Maha Kudus, iya. Tetapi yang ia tegaskan, ia wartakan dan ia contohkan adalah bagaimana menghayati Tritunggal Maha Kudus itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ia sampaikan contohnya adalah mari kita tetap menjadi satu. Mari kita hidup dalam damai. Mari kita saling mengasihi. Mari kita saling untuk memperhatikan. Jangan sampai kita hidup bersama ini tetapi tegur sapa saja tidak ada. Maka siaplah untuk saling menyapa dalam kehidupan ini. Itulah berarti menghayati ketunggalan Tritunggal Maha Kudus. Saudara dan saudara terkasih, jadi kita sekian lama termasuk saya sendiri karena belum sampai kepada keyakinan itu, saya termasuk yang menjadi korban yang resah itu. Ketika saya ditanya tentang Tritunggal Maha Kudus, saya bingung, saya stres. Dan ketika saya muda ditanya soal Tritunggal Maha Kudus, saya marah. Saya bisa memaki-maki orang karena tidak bisa menjelaskan. Padahal memang tidak seharusnya hal itu dijelaskan. Rugi. Kalau dulu saya ditanya, bagaimana Tritunggal Maha Kudus itu? Saya marah. Kalau sekarang tidak. Kalau ada orang bertanya, apa itu Tritunggal Maha Kudus itu? Bagaimana mungkin kau percaya pada Allah yang Esa tapi percaya pada tiga Tuhan, ada Bapa, Putra, Roh Kudus? Saya jawab dengan jujur dan tersenyum, aku juga tidak tahu. Ketika ditanya mengapa percaya, baru tadi saya jawab, karena saya percaya kepada Yesus yang bisa menjawab kerinduan atas kehidupan kekal itu. Tadi dalam Injil dikatakan supaya kita tidak binasa, kita punya hidup kekal itu. Dan karena Yesus itu adalah jawaban atas kerinduan kita yang dalam berkenaan dengan hidup kekal, dan dia berkata, berbicara, memperkenalkan dan bahkan menghayati Allah itu sebagai Bapa, Putra dan Roh Kudus, maka saya
mempercayai sabdanya. Dan sudah terkasih, bukan harus menjadi kesibukan kita bagaimana kita menjelaskan Tritunggal Maha Kudus, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari seperti dicontohkan oleh Musa dan juga disampaikan oleh Paulus. Bagaimana kita sangat percaya bahwa Allah menyertai kita walaupun kelemahan kita, walaupun kedosaan kita, walaupun kita tegar tengkuk, dan hendaknya kita hidup selalu mengupayakan damai di antara semuanya. Yang paling sederhana adalah dengan cara kita saling menyapa. Amin.